Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air yang kami banggakan dan kami cintai. Izinkan saya di sini menyampaikan analisis update COVID-19 mewakili Alma Ata Center for Global Health yang pada hari ini ingin menyampaikan analisisnya dengan topik tepatkah kebijakan pelonggaran PSBB dilakukan saat ini. Saudara-saudara sekalian, seperti yang kita ketahui bersama bahwa PSBB telah dilakukan di beberapa tempat. Pertama pada tanggal 10 April dilakukan di Jabodetabek, mulainya di DKI Jakarta. Kemudian disusul Bogor, Depok, dan Bekasi pada 15 April. Kemudian 18 April disusul dengan Tangerang dan Bandung Raya dimulai 22 April dan selanjutnya pada tanggal 28 April disusul oleh Surabaya Raya. Sudahkah PSBB yang dilakukan sejak tanggal 10 April yang lalu punya dampak yang signifikan? Dan cukupkah alasan bagi kita untuk melakukan pelonggaran PSBB mulai saat ini atau hari-hari ini? Saudara-saudara sekalian yang kami hormati, jika kita lihat hasil analisis kita yang tertuang dalam grafik ini, kita bisa melihat bahwa tren daripada COVID-19 ya, yang kita bisa lihat di grafik ini terus naik dari waktu ke waktu, dan kita bisa lihat puncak daripada COVID-19 secara keseluruhan di Indonesia itu terus naik ya. Dan tampaknya ke depan masih ada kemungkinan bahwa laju COVID-19 ini masih akan terus naik. Nah, secara keseluruhan jika kita bandingkan ya, kinerja atau performance dari PSBB yang kita lihat di tanggal 28 April yang lalu, itu tidak banyak berbeda dengan yang kita hari ini lihat. Dan kata lain, ya, sejak tanggal 28 April sampai dengan 11 Mei, ya, tidak banyak perubahan, tidak ada kemajuan yang signifikan daripada kinerja PSBB di Indonesia. Jika kita tengok lebih detail, kita bedakan antara Jabodetabek dengan non-Jabodetabek. Sebagaimana kita pernah usulkan dahulu sebelum PSBB yang pertama kita lihat. Kita usulkan agar Jabodetabek dijadikan satu paket karena sejak awal Jabodetabek punya kontribusi terhadap lebih dari 60% COVID-19 di seluruh Indonesia. Dan oleh karena itu, jika berhasil menangani Jabodetabek, maknanya sudah berhasil menangani COVID-19 60% dari total COVID-19 di Indonesia. Nah, seperti yang kita lihat sampai dengan hari ini, trennya ialah bahwa yang biru ini mewakili Jabodetabek dan yang merah ini non-Jabodetabek. Kita lihat yang biru, kita bisa lihat puncaknya paling tinggi pada sekitar pertengahan April, ya, kurang lebih 5 hari setelah ada PSBB masih ada peningkatan, tapi kemudian setelah itu turun secara signifikan sampai dengan kurang lebih pada tanggal 28 April. Nah, setelah tanggal 28 April, laju COVID-19 di DKI Jakarta dan sekitarnya atau di Jabodetabek tidak ada kemajuan yang signifikan. Jadi saya ulangi lagi bahwa laju COVID-19 per tanggal 28 April sampai dengan 11 Mei 2020 di Jabodetabek tidak ada kemajuan yang signifikan. Nah, sebaliknya di luar Jabodetabek yang merah itu ada kecenderungan terus naik, dan kita prediksikan ke depan masih ada kenaikan dari laju COVID-19 di luar Jabodetabek. Nah, persisnya jika kita lihat dari sisi lain, kita potret dari sisi lain, ya, maka potret pada tanggal 11 Mei 2020 tidak ada perbedaan yang signifikan dengan potret yang kita lihat pada tanggal 28 April 2020
2020. Dan kata lain, antara 28 April sampai dengan 11 Mei tidak ada kemajuan yang signifikan daripada laju COVID-19. Dan kata lain juga bahwa PSBB tidak punya dampak yang signifikan pada periode itu. Nah, jika kita lihat pada daerah lain, persisnya di Bandung Raya, ini yang merah menggambarkan Jawa Barat dan yang biru menggambarkan Bandung Raya. Maka kita lihat ini, ya, trennya dari waktu ke waktu fluktuatif, baik yang di Bandung Raya maupun yang di luar Bandung Raya. Jawa Barat selain Bandung Raya. Nah, ada sedikit penurunan ya pada 5 Mei ya, tapi kemudian naik lagi. Ya. Dengan kata lain, mungkin kalau kita bisa lihat dari sisi lain akan lebih jelas lagi nanti. Nah, Jawa Timur bagaimana? Jawa Timur ini lebih buruk lagi. Ya, kita lihat ini yang biru Surabaya Raya dan yang merah ini selain Surabaya Raya. Nah, kita lihat ini baik yang merah maupun yang biru bukan tambah turun tapi tambah naik dari waktu ke waktu. Jadi trennya justru naik belakangan ini, atau dengan kata lain sungguhnya PSBB di Jawa Timur doesn't work well atau tidak bekerja dengan baik. Nah, persisnya kita bisa lihat lebih jelas melalui gambar ini. Ini yang kiri adalah Bandung Raya dan yang kanan adalah Surabaya Raya. Nah, kita lihat ini yang Bandung Raya ada penurunan tapi sangat kecil penurunannya, tidak terlalu signifikan. Dan kata lain perlu dilakukan peningkatan efektivitas dari PSBB di Bandung Raya. Terlebih kalau kita lihat di Surabaya, ya PSBB sama sekali ya kita tidak bisa melihat dampaknya. Bahkan kasus COVID-19 di Surabaya Raya tampaknya masih akan terus meningkat. Nah, kita boleh belajar dari apa yang dilakukan di Cina. Di Wuhan dulu kita lihat ada lockdown dan dampaknya secara keseluruhan di Cina adalah seperti ini. Ya, persisnya sebenarnya di Wuhan ini ketika dilakukan lockdown, maka pada hari ke-14 mencapai puncaknya dan kemudian turun sangat signifikan. Turunnya amat sangat signifikan dan kita bisa lihat ini dalam grafik yang lain, gambarnya lebih bagus seperti ini. Persisnya kurang lebih berapa? Persisnya hanya pada kurun waktu 25 hari mencapai level yang landai, tingkat rendah, tingkat yang sudah cukup aman. Ya, namun hal ini tidak bisa kita lihat di Indonesia. Ya, nah, kita juga bisa belajar dari Korea Selatan yang menggunakan cara lain, yaitu menggunakan rapid test PCR. Ya, kita lihat di sini hanya kurang lebih 4 hari setelah ada rapid test di Korea Selatan, persisnya di Daegu, kemudian mencapai puncak dan setelah itu COVID-19 turun sangat drastis dan mencapai garis yang cukup aman, yang landai kurang lebih juga 20 sampai 25 hari. Nah, gambaran yang seperti ini belum kita lihat di Indonesia, baik itu di Jabodetabek maupun di luar Jabodetabek. Dan secara keseluruhan apalagi, ya, laju COVID-19 di Indonesia memang sudah menurun lajunya, akan tetapi belum mencapai puncak dari COVID-19, apalagi secara keseluruhan turun mencapai garis landai. Dan kata lain, kita bisa simpulkan pertama bahwa secara keseluruhan ya, tidak ada perkembangan yang signifikan dari laju COVID-19 di Indonesia sejak tanggal 28 April ya, sampai dengan hari ini, bahkan secara keseluruhan kasus COVID-19 cenderung meningkat. Yang kedua, PSBB di Jabodetabek mengalami stagnan, tidak ada kemajuan yang signifikan dari 28 April. PSBB di Bandung Raya
ada sedikit dampaknya, namun demikian belum terlalu signifikan. Dan yang keempat, ya, yang lebih sangat kita prihatinkan, bahwa PSBB di Surabaya Raya tidak berjalan sebagaimana yang kita harapkan dan tidak punya dampak terhadap laju COVID-19, bahkan cenderung meningkat pada akhir-akhir ini. Sebulan berikutnya, jika gambaran dari kinerja PSBB secara keseluruhan maupun PSBB dari daerah ke daerah, maka sebenarnya terlalu berisiko untuk melakukan pelonggaran PSBB dalam bentuk apapun. Entah itu kebijakan pembukaan moda transportasi darat, laut maupun udara, pembukaan mal, pembukaan hotel, pelonggaran kerja bagi orang-orang berusia di bawah 45 tahun. Semuanya saya pikir masih terlalu dini, belum pada waktunya, dan bisa menimbulkan dampak yang lebih buruk lagi, yaitu bisa menjadi potensi yang besar bagi timbulnya gelombang kedua COVID-19 atau second wave dari COVID-19. Yang second wave COVID-19 ini bisa berdampak lebih buruk baik pada indikator-indikator kesehatan maupun indikator ekonomi di masa yang akan datang. Demikian analisis kami yang bisa kita sampaikan hari ini. Sekali lagi perlu kami sampaikan bahwa Almata Center for Global Health punya tanggung jawab secara moral untuk memberikan masukan-masukan yang berharga bagi suksesnya pelaksanaan PSBB di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri sampai di sini. Mari kita jaga kesehatan kita jaga kesehatan orang-orang di sekitar kita, dan mari kita selamatkan bangsa Indonesia dari bencana virus corona, dan salam zero corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.